Hari ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat soal PAS dengan Google Form. Untuk saudara-saudara, monggo disimak agar selanjutnya bisa dipraktekkan untuk membuat soal PAS. Langkah pertama, silakan buka Google Chrome. Kita tunggu. Setelah kita buka, usahakan saudara sudah masuk di akun Google. Usahakan saudara sudah masuk di akun Google masing-masing. Cara masuknya bagaimana? Kita masuk di sini, di pojok sini nanti ada muncul akun. Kita klik. Kalau di sini karena saya sudah masuk, tinggal klik akun saya. Nah, sudah masuk akun saya. Kalau belum, silakan masuk akunnya masing-masing. Setelah itu kita pilih aplikasi Google Drive. Google Formulir kita pilih. Kita tunggu saja sampai masuk pada halaman utama Google Form. Oke, sudah masuk pada halaman utama Google Formulir. Di sini ada formulir tanpa judul karena belum kita kasih judul. Langkah pertama, kita kasih judul penilaian akhir semester ganjil mata pelajaran SKI, atau SKI sudah saya buat Quran Hadis. Sudah kita buat seperti ini. Ini adalah judul dari formulirnya. Untuk membuat, kalau misalnya dalam lembar soal yang tidak pakai online atau hard file atau lembaran, biasanya kan ada di situ kop. Ya, di sini coba kita buat kop atau header dengan membuat desain, atau di sini temanya kita pilih header. Di sini muncul pilih gambar. Karena sudah saya siapkan di sini, kita unggah foto. Di sini sudah saya siapkan desain dari headernya atau kopnya. Header form. Kita tunggu sampai selesai. Kalau sudah muncul seperti ini, silakan klik selesai saja. Akan muncul header seperti ini dan terlihat lebih menarik. Oke, selanjutnya bagaimana cara membuat soalnya? Coba kita masukkan soal. Kita coba 5 soal saja untuk kita input. Untuk langkah yang harus kita lakukan terlebih dahulu, kita setting dulu. Kita buat di sini menu setting ada menu umum, presentasi, dan menu quiz. Nah, untuk membuat formulir ini menjadi lembar atau menjadi
pertanyaan dan di sini nanti muncul nilai, kita di sini klik jadikan ini sebagai kuis sampai muncul tercentang seperti ini. Nah, di sini rilis nilai ada opsinya segera setelah setiap pengiriman, setelah peninjauan manual. Jadi di sini anak-anak ketika setelah mengisi soal, kalau kita klik yang ini yang segera rilis nilai akan langsung muncul nilainya, kecuali kalau di situ ada soal yang isi, jadi tidak bisa segera setelah setiap pengiriman. Jadi kita klik nanti setelah peninjauan manual, karena isi tidak bisa langsung otomatis ada nilainya, karena harus kita tinjau ulang benar atau tidak. Hanya pilihan ganda yang otomatis bisa muncul nilai. Nah, di sini responden dapat melihat pertanyaannya terjawab tercentang. Jadi ada soal yang tak terjawab, siswa bisa melihat jawaban yang benar, siswa bisa lihat kalau kita centang. Tapi ini rawan ketika anak-anak sudah mengerjakan dan kelas lain belum mengerjakan akan tahu jawaban yang benar. Jadi untuk menanggulangi tersebut, untuk settingan ini kita tidak usah centang, nilai poin kita centang agar terlihat juga. Nah, sudah. Kalau penjenengan tidak berkenan untuk menyentang nilai poin, monggo tidak usah. Yang penting yang paling fatal biasanya ini jawabannya yang benar bisa dilihat. Silakan langsung simpan saja. Oke, kita coba buka soalnya. Ini saya pakai soal yang lalu, kemarin. Kita buka. Oke. Selanjutnya kita copy saja soal di sini. Oh, sebelum itu lupa saya. Di sini kita buat pertanyaan dulu, nama. Kita buat jawaban singkat. Di sini otomatis kalau misalkan di sini kita ketik nama, biasanya otomatis jawaban singkat. Jangan lupa di sini tentang wajib diisi. Jadi siswa jika tidak menjawab ini maka tidak bisa melanjutkan atau tidak bisa mengirim jawaban jika sudah selesai. Selanjutnya untuk menambah pertanyaan kita klik ini untuk menambah. Klik ini tadi ya, yang icon plus tadi. Nama, selanjutnya kelas. Kelas bisa juga kita buat agar seragam pengetikannya. Biasanya saya buat pilihan drop down. Misalkan di sini pilihannya kelas 12 MIPA 1, 12 MIPA 2, 12 MIPA 3, 12 MIPA 4, 12 MIPA 5. Oke, sini sudah selesai. Kita klik lagi wajib diisi. Jangan lupa agar semuanya ini tidak kosong, dan kalau kosong nanti kita sulit untuk mendeteksi siapa, kelas siapa. Oke, kita lanjutkan. Jika ada, nah ini biar
siswa ada sebuah pilihan di sini. Jika ustadz berkenan untuk memberikan sandi atau password atau token, dengan bisa buat di sini token atau token soal. Nah, di sini kita buat wajib diisi dan validasi respon. Kita bisa membuat angka atau teks, atau biasanya yang lebih enak yang ini teks atau angka. Kita buat angka saja. Angka sama dengan kita buat teks saja. Teks berisi PAS 2020 KIH. Jika ada kesalahan, kita kasih saran seperti apa, di sini diisi. Mohon maaf, salah token, silakan hubungi Ustadz atau Ustadzah pengampu mata pelajaran. Kita dapat seperti ini. Nah, setelah itu kita buat halaman kedua, tambahkan bagian. Ini opsional saja. Kalau saya biasanya setelah identitas, nama, kelas, dan lain-lainnya saya pisahkan dengan halaman kedua. Nah, di sini halaman kedua saya biasanya saya pakai narasi seperti ini. Jawablah dengan benar. Ini saja. Seperti soal biasanya kalau di print out dan seperti itu. Soalnya kita tambah soal, langsung masuk soal. Kita langsung di sini kita copy, kita paste. Di sini penomorannya kalau misalkan Ustadz dan Ustadzah pengen diacak, di sini jangan pakai nomor. Opsinya kita copy langsung saja seperti ini. Kita paste, langsung masuk semuanya. Tinggal kita buat kunci jawabannya. Hanifiyah adalah agama yang lurus. Kalau misalkan soalnya 5, berarti untuk nilai 100 5 tiap soal berarti nilainya 20. Selesai. Kita buat wajib diisi. Soal yang kedua. Bentuk pemujaan sembahan kita copy. Pilihannya kita copy, paste, klik kunci jawaban. Jangan lupa kunci jawabannya diklik, baru ke poin soalnya. Selesai. Jangan lupa di sini wajib diisi. Klik lagi. Jika jenengan Ustadz pengen ada gambarnya, langsung saja diklik di sini ikon gambar, langsung cari gambarnya di sini.
cari ke file, misalkan saya kasih gambarnya. Nah, akan muncul gambar yang sudah kita upload. Pertanyaannya apa? Misalkan lambang apa ini, kita kasih pilihan A Man Lumajang, B MTSN Lumajang, C Man 2 Man Pasuruan. Kita coba seperti ini aja. D Man Bangil, E Man Surabaya. Nah, kita coba klik kunci jawaban. Kita klik kunci jawabannya adalah Man Lumajang. Ini hanya contoh soal ya, jadi ya jangan dianggap serius lah. Jadi seperti ini jika ada gambarnya. Terus kita tambah soal lagi. Ustadz bisa juga dibuat video atau ditambahkan video juga bisa. Kalau misalkan menganalisis video, tapi di sini lebih mudah saja pakai gambar. Kalau pakai gambar ya pertanyaan biasa saja. Kita lanjutkan ke soal keempat. Kita paste soalnya. Copy lagi jawabannya, kita paste kunci jawaban, selesai. Tambah soal lagi. Jawabannya kita copy, kita paste lagi, kita klik kunci jawaban, jangan lupa wajib diisi. Oke, jadi kalau semuanya kita klik wajib diisi, tidak boleh kosong yang sudah diklik wajib diisi. Oke, ini sudah selesai. Setelah itu apa yang harus kita lakukan? Kita kirim ataupun ini kita simpan di Google Drive. Ini otomatis sudah tersimpan di Google Drive. Misalkan Ustadz ingin soal ini tidak ada siswa yang bisa melihat dulu, dengan buat settingan saja di sini. Respon menerima tanggapan jangan di off kan dulu, tidak menerima jawaban. Jadi nanti sebelum hari H jenengan semuanya ini off kan dulu untuk meminimalisir ada siswa yang mengakses form yang sudah kita buat. Dan setelah
kita share linknya, baru hari-harinya kita on kan. Nah, biar meminimalisir agar soal tidak bocor. Ataupun jenengan bisa juga di sini jenengan bisa juga membatasi siswa bisa masuk hanya satu kali, masuk ke soal hanya satu kali, bisa dibatasi. Tapi di sini siswa harus masuk dulu ke Google akunnya. Jadi kesulitannya nanti siswa tidak langsung masuk ke soal, tapi diharuskan masuk dulu ke akun Google-nya. Nah, di sini responden dapat edit setelah mengirimkan, diajar komunikasi dan respon teks. Ini kalau misalkan soal tidak usah dengan centang, karena kalau di sini dengan centang siswa bisa mengedit jawabannya. Mungkin ini saja yang opsional, dengan pilih batasi satu tanggapan atau buatan. Kalau misalkan saya tidak usah pakai batasi ke satu tanggapan, karena nanti meminimalisir siswa yang tidak punya akun Google aktif. Saya kira ini settingannya. Lah ini tampilkan status progres. Jadi nanti muncul misalkan soalnya ada 5, berapa soal yang terjawab, nanti muncul progresnya. Nah, di sini acak urutan pertanyaan, bisa kita acak urutan pertanyaannya. Kalau misalnya saya biasanya saya acak. Kalau sudah dirasa settingannya sudah mantap, simpan saja. Nah, di sini ada juga aplikasi lain atau pihak ketiga untuk membatasi soal untuk untuk tanggal berapa, atau form limiter. Jangan bisa buka, klik ini add-on, klik saja install form limiter. Nah, ini form limiter untuk melimit atau membatasi formulirnya, dibatasi sampai waktu, tanggal berapa, jam berapa form itu bisa diakses. Nah, itu coba kita gunakan fitur itu. Karena sudah saya install, di sini akan muncul icon add-onnya. Ini aplikasi yang sudah saya install, aplikasi ketiganya yang sudah saya install. Di sini kita coba form limiter saja. Nah, kalau begini muncul panjang saja, kita refresh F5 atau refresh, klik linknya, enter. Kita coba sampai muncul add-onnya, form limiter. Nah, muncul lagi form limiter, set limitnya. Di sini nanti akan muncul pilihannya, dibatasi sampai kapan. Nah, ini ada pilihan apa yang kita batasi atau apa yang kita limit. Di sini ada pilihan date and time, waktu dan tanggal dan waktu. Dan di sini number of form responses, jumlah dari responnya atau jumlah responnya bisa kita batasi juga. Misalkan untuk meminimalisir ada siswa lain yang mengisi formnya atau lebih dari jumlah siswa yang kita tentukan, kita limit di sini agar minimalisir juga ada yang 2 kali masuk. Nah, itu bisa kita limit. Coba kita limit ini waktunya kita limit sampai tanggal, misalkan ujiannya tanggal 30 , 30
12 jam 12 IM. IM itu pagi ya, jam 12 kita set. Nah, jadi kalau sudah kita set, kita save and enable. Jadi soal ini bisa diakses sebelum hari Senin tanggal 30 November jam 12. Setelah tanggal itu, form ini akan otomatis tidak menerima respon, tidak bisa diakses oleh siswa. Jadi minimalisir siswa yang memiliki keaktifan untuk menjawab terus-menerus. Nah, itu ya. Nah, kalau sudah dirasa sudah semua di sini soalnya, kita kirim linknya ke siswa. Nah, ini kita perpendek linknya. Nah, ini yang nanti Ustadzah silakan kirimkan link ini ke panitia PAS Ganjil 2020. Ini jangan salin link, jangan simpan. Misalkan simpan di mana, di WA atau di mana, langsung kirimkan ke panitia. Oke, terima kasih. Mungkin hanya itu. Monggo misalkan Ustadzah ada yang mau ditanyakan atau dikonsultasikan, bisa sharing-sharing dengan panitia atau saya untuk membuat soal PAS berbasis Google Form. Kenapa kita pilih Google Form? Karena memang Google Form salah satu aplikasi yang mudah untuk diakses dan gampang pengoperasiannya. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.